Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Siap menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Kau menempatkan kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Biar kami boleh berpengampunan dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Hanya dekat Engkau Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Katakan kepada Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu Kau pun menunggu. Tak usah temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa rinduku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, bawa tubuh jiwa roh kami menyembah. Dengan iman-Mu katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu, setiap katamu Kau pun menunggu. Tak usah ku temukan
memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidup. Memandang-Mu Tuhan, memandang-Mu di tempat ini. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebenaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembah kami, syukur kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sembah Kau Tuhan. Bawa kami menikmati hadirat-Mu, bawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Yesus Tuhan. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikanlah, haleluya. Mari bermasmur bagi-Mu, angkat suara-Mu menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah.
kasih kami merindukan Kau, Yesus Tuhan. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu. Jiwaku haus Tuhan, jiwaku haus. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan. Kami ingin berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Ya Yesus, Kau mengetahui keadaan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau menilik setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau tidak memandang background kami Tuhan. Kau tidak memandang kondisi kami Tuhan. Kau tidak memandang posisi kami Tuhan. Kau memandang hati kami Tuhan. Kami membawa tubuh jiwa roh kami menyembah-Mu. Terima kasih. Lawan umat-Mu Tuhan. Urapi kami, penuhi kami Tuhan. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku di setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan berjalanlah denganku. Dengan imanmu katakan kepada Tuhan, bersamaku, ku tak mau berjalan. Benar Tuhan, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin umat-Mu di tempat ini, di setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Kau tak bersama Tuhan melingkupi kami Tuhan. Pimpin langkahku di setiap waktu, benar Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, dan berjalanlah denganku. Nyatakan
nyanyi pujian bagimu. Kita undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita nyanyi bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, benar Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita nyanyi bagi Tuhan dengan sepenuh iman, katakan kepada Tuhan. Dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bersorak bagi Tuhan, umat Tuhan bersuka cita bagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap bersuka cita demi nama-Mu Tuhan. Yang semuanya bersuka cita katakan amin. Siap menari bagi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Kita berjalan bersama Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sorakan bagi Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Itulah pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Dengan iman semuanya katakan, alangkah indahnya hidup dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Teriakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di
Yesus terbesar dalam hidup kita. Yesuslah yang terhebat, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Serasa umat Tuhan berlaksa-laksa di tempat ini. Amin. Haleluya. Berapapun umur kita, keadaan kita tetap semangat memuji Tuhan. Karena di surga itu setiap hari cuma memuji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita tidak suka memuji Tuhan, saya khawatir di surga gak kerasan. Haleluya. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersuka cita demi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan yang terbaik. Kau sucikan, kuduskan setiap rupiah yang kami berikan Tuhan. Boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya di dalam anugerah-Mu. Bangkitkan roh kami Tuhan. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, yang menetapkan, Kau yang mencurahkan Tuhan, Kau yang mencurahkan kuasa-Mu, kuasa dari kata-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau kita katakan kepada Tuhan, Kau Tuhanku yang terutama
selamanya Kau Tuhan. Mari kita perlahan bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Yesus. Kita menyembah Dia, kita meninggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, pengharapan di dalam-Mu selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan kami, pengharapan umat-Mu, Yesus Tuhan. Kaulah pengharapan kami, kekuatan kami, hasyur kami Tuhan. Ini kami berserah, kami berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yesus. Kami menyerahkan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami tidak pernah akan melepaskan Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan hidup kami akan sia-sia. Dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan buat setiap kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau kuduskan setiap hati kami, sehingga firman yang disampaikan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam kuat di setiap hati kami, boleh mengubah hidup kami menjadi pribadi yang semakin sempurna di hadapan-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan berasal daripada-Mu, dan dapat menjadi kekuatan, penghiburan, sekaligus jalan keluar bagi setiap kami di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicara pada setiap kami, dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk, saya tetap pengen mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu di tempat ini menyanyikan pujian Aku Diberkati Tuhan. Karena kita hari ini kita bisa ada, ini semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhanlah kita ada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu ketika kita menyanyikan pujian ini, pujian yang mungkin sudah lama, Aku Diberkati Tuhan. Ketika aku diberkati Tuhan, sepanjang hidupku diberkati, kita katakan bersorak-sorai amin. Kita ikat bahwa janji Tuhan ya dan amin, dan itu tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Kita pujikan Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, katakan, kita bangun
Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat Om Andreas yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Senang sekali bisa diberi kesempatan untuk bisa melayani di gereja ini, di GPDI Sion Permai. Ini baru pertama kali saya hadir di tempat ini, dan saya mengucap syukur bisa diberi kesempatan untuk bisa membagikan firman di gereja ini. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saya firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Utoyo dan saya punya 1 orang istri dan 3 orang anak. Dan kebetulan hari ini saya ditemani oleh mantan pacar saya yang sudah menjadi istri saya, bernama Imelda. Ya, boleh bangkit berdiri, menghadap ke jemaat. Ya, ini istri saya bukan dari Korea, ya, memang wajahnya seperti artis Korea. Dia nggak jauh-jauh, dia ada di Situbondo, ya, dari Situbondo. Ya, puji Tuhan, itu perkenalan singkat dari saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga buat Pak Ferry, Pak Yudi, ya, beliau-beliau ini adalah teman saya, diberi kesempatan bisa melayani di gereja ini. Ya, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berjudul Aku Orang Merdeka. Makanya tadi sebelum firman saya nyanyikan pujian Aku Diberkati Tuhan. Orang yang merdeka adalah orang yang merasakan bahwa kemerdekaan ini karena juga upah daripada berkat Tuhan. Dan hari ini kita menyanyikan pujian itu juga merupakan iman percaya kita bahwa hidup kita, hidup yang selalu diberkati Tuhan. Sepanjang hidup kita, baik pagi, siang, dan malam, hidup yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Karena tanpa berkat Tuhan, hidup kita ini bukan siapa-siapa. Tapi hari ini kita menjadi orang yang merdeka, itu karena berkat Tuhan. Demikian juga bangsa kita yang beberapa minggu yang lalu, kita sudah memperingati kemerdekaan kita yang ke-78, kita sudah bebas dari penjajahan, dan kita bersyukur kita ada di bangsa yang sudah merdeka. Mungkin ada Bapak Ibu yang umurnya di atas 80 tahun di sini? Enggak ada ya? Tante enggak ada ya, umur 80. Kalau yang umur 80 ke atas mungkin bisa pernah merasakan zamannya penjajahan, sehingga ketika kita merasakan hidup di dalam kemerdekaan ini akan tahu perbedaannya. Dan kita akan jelas-jelas bahwa di dalam kemerdekaan ini hidup kita lebih baik, lebih berarti, ya. Tapi kita sebagai orang percaya pun hari ini kita yakin bahwa hidup kita adalah hidup yang merdeka juga. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal untuk menebus saudara dan saya, supaya kita tidak masuk lagi ke dalam kub perhambaan, yaitu hamba dosa. Jadi kita hari ini sungguh mengucap syukur kita sudah merdeka. Juga hari ini kita pun merdeka dari COVID. Ya, COVID sudah berlalu dan kita bebas tidak memakai masker. COVID memang meninggalkan kesan baik suka maupun duka. Dukanya mungkin dengan adanya COVID ini banyak kerjaan yang sepi,
banyak orang yang kita kasih mungkin meninggal gara-gara COVID. Tapi COVID ini jujur juga meninggalkan sukacita, terutama bagi bapak-bapak ya. Sukacitanya apa? Salah satunya ya hal yang sepele, soal peralatan ibu-ibu lipstik ya. Dengan adanya COVID, lipstik ini istri saya berapa tahun nggak beli ya. Lumayan Bapak Ibu, anggaran belanja lipstik buat istri saya tetap. Yang kedua bedak Bapak Ibu, betul? Semua rata-rata COVID pakai masker, jadi yang dibedai cuma atasnya saja. Jadi irit bedak ya, yang bawah kena masker nggak perlu dibedain. Jadi ada suka maupun duka. Walaupun COVID sudah tidak ada, kita bebas dari COVID, kita sudah merdeka dari COVID, dan kita sudah tidak memakai masker lagi. Tetapi, apakah COVID itu sudah tidak ada? COVID itu masih tetap ada. Ya, dan kita tetap harus waspada, karena COVID memang masih ada. Dan itu membuat kita jangan sampai lengah, ya. Kita mentang-mentang sudah bebas bisa tidak memakai masker, tapi kita mengabaikan bahwa COVID sesungguhnya sudah mengupdate dirinya dengan berbagai macam nama. Sekarang kalau batuk pilek sudah enggak ada batuk pilek, namanya berbagai macam, ya. Tapi yang terpenting kita harus waspada. Dan hari ini saya tidak akan membahas tentang COVID, tapi kita sebagai orang percaya, kita pun juga percaya bahwa kita ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, oleh darah yang mahal, bukan berarti dosa itu tidak ada. Dosa itu juga tetap masih ada. Dan si iblis sumber daripada dosa itu tetap dia tidak akan pernah berhenti mengintai kita, menerkam saudara dan saya untuk kembali menjadi hamba dosa. Dan itu yang harus kita waspadai. Dosa bukan berarti hilang. Dengan adanya penebusan Yesus di kayu salib, dosa dan si iblis itu terus mengupgrade dirinya agar mengikuti perkembangan zaman, agar manusia tanpa disadari dapat kembali menjadi hamba dosa. Itu yang harus kita waspadai. Justru jangan sampai dosa itu yang akan mengikat kita tanpa kita sadari. Salah satu contoh Bapak Ibu, HP. Saya rasa semua pasti memiliki HP. HP ini bisa menjadi sumber berkat, alat yang membantu kita, tapi juga ini merupakan satu alat yang membuat kita berdosa. Keterikatan handphone sangat luar biasa. Handphone bisa dijadikan alat yang berguna bagi kita, tapi ini juga disebut juga bisa dinamakan setan gepeng. Ya, kalau di sini Indonesia banyak setan-setan ya, Grenduwo, kuntilanak, suster ngesot. Di dalam kekristenan ini juga bisa dikatakan seperti setan gepeng ya. Hati-hati Bapak Ibu. Bayangkan, dulu saja kita keluar rumah lupa bawa dompet, kita bingung balik ke rumah bawa dompet. Sekarang tidak. Lupa bawa dompet, asal tidak lupa bawa ini, kita tetap pergi. Ya, tidak takut. Dulu istri pergi 1 jam atau suami pergi aja 1 hari, waduh rasanya enggak enak. Tapi hari ini pergi 1 jam, 1 hari, seminggu, asal bisa megang handphone, wifi rumah lancar, masih kita enjoy saja. Ini hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati. Iblis mengupgrade dirinya supaya saudara dan saya tanpa disadari kita masih terikat di dalam kuk perhambaannya. Apapun itu bentuknya, tapi hari ini saya mau menyampaikan
bahwa saudara dan saya sudah dipilih menjadi orang yang merdeka. Dan orang yang merdeka harus bertanggung jawab tentang apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjalaninya sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang terikat oleh apapun di dunia ini. Kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-1. Galatia 5 ayat yang ke-1. Saya baca. Kita bangkit berdiri. Galatia 5 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Silakan duduk ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan saudara dan saya dengan mati di kayu salib. Bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darah yang mahal. Dia sudah memerdekakan kita supaya kita dilepaskan dari belenggu dosa, dosa yang membawa kematian, dosa yang membawa hukuman kekal. Tapi hari itu Tuhan sudah menunjukkan bahwa kita sudah ditebus oleh nyawanya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh. Artinya Tuhan kepengen kita ini benar-benar merasakan bahwa kita ini orang yang merdeka, orang yang sudah bebas, tidak mau menjadi pengikut-pengikut daripada iblis, tidak mau masuk lagi di dalam kuk perhambaannya, yaitu hamba dosa. Tuhan kepengen kita ini sungguh-sungguh benar-benar bisa menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan di mati di kayu salib, itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kemerdekaan yang saudara dan saya rasakan, kemerdekaan yang semu, pura-pura, kemunafikan. Di gereja, tempat ibadah, di tempat persekutuan, seolah-olah kita benar-benar orang yang merdeka. Tetapi di luar gereja, kita menjadi orang-orang yang masih terikat di dalam dosa. Apapun itu bentuknya, saya tidak tahu, pribadi lepas pribadi. Keterikatan apa yang masih mengikat kita? Entah itu handphone kita, hobi kita, pekerjaan kita, hiburan kita, seksualitas dan sebagainya. Banyak hal yang dapat mengikat kita dan kita tidak terikat kepada Tuhan. Justru kalau kita tidak terikat kepada Tuhan, kita terikat kepada hal-hal duniawi, itu akan menjadikan kita kembali di dalam budak dosa. Tuhan ingin agar kita tetap waspada dan berdiri teguh, agar tidak lagi kembali kepada kuk perhambaan. Karena selama kita hidup di dunia ini adalah sarang daripada dosa. Dunia ini adalah sarang segala dosa. Dosa dibungkus dengan segala kemegahannya untuk menjerat saudara dan saya menjadi hambanya. Untuk itu kita mau belajar hari ini agar kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Dan apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berdiri teguh dan tidak kembali memakai kuk perhambaan. Yang pertama, hanya dekat dengan Allah, kita tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini mungkin sudah beribu-ribu kali kita dengar, tapi pada pagi hari ini saya ingin mengulang kembali bahwa hanya dekat dengan Allah saja kita menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh godaan dunia yang menggiurkan buat setiap kita.
Karena disinilah ketika kita tenang, hadirat Tuhan ada bersama kita. Ketika kita tenang, kita dapat berpikir dengan memakai hikmat Tuhan. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat dan benar. Orang yang dekat dengan Allah akan selalu mencontoh apa yang Allah kerjakan. Dan kalau kita mencontoh apa yang Allah kerjakan, kita ini seperti hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti seperti Om Andreas sebagai pendeta, tapi hamba Tuhan adalah seorang yang menuruti perintah Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Amin. Masih di sini Bapak Ibu? Masih ya. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu mengidolakan Tuhan. Amin. Tidak mengidolakan yang lainnya. Tidak mengidolakan drama Korea, tidak mengidolakan handphone, tetapi Tuhanlah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Saya ingat dulu waktu saya masih muda, waktu sekolah, lagunya Dina Mariana, kalau kelahiran 70 ke atas, ya, lagunya yang sekarang di-upgrade menjadi lagunya, siapa itu istrinya Dani itu, lagu Ingat Kamu ya. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau makan, ingat kamu. Waduh, aku mau makan, tidur, belajar, ingat kamu. Tapi kita anak Tuhan, kalau kita mengidolakan Tuhan, kata kamu kita ganti Tuhan. Sehingga Tuhan adalah menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika kita bangun tidur, kita ingat Tuhan. Kita mau makan, ingat Tuhan. Kita mau mandi sekalipun, ingat Tuhan. Kita mau kerja, ingat Tuhan. Kita mau pergi, ingat Tuhan. Kita mau belajar, ingat Tuhan. Kita mau pacaran, ingat Tuhan. Kita dapat berkat pun, ingat Tuhan. Jangan ingat Tuhan kalau mau mati aja. Ingat Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Karena Tuhan menjadi idola kita. Amin. Amin. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, selain mengidolakan, selain melakukan apa yang Tuhan lakukan, seringkali memakai apa yang kita idolakan itu, kita memakai cara pandang Allah. Bukan memakai cara pandang manusia, tidak memakai cara pandang dunia di dalam menghadapi kehidupan ini. Seperti Daud waktu menghadapi Goliat, Daud adalah sosok orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika dia menghadapi Goliat, kita tahu kisahnya, bangsa Israel memakai sudut pandang manusia. Mereka takut menghadapi Goliat karena Goliat adalah orang raksasa yang akan sanggup melahap lawan-lawannya. Tapi Daud apa yang dilakukan? Dia tidak memandang Goliat sebagai raksasa. Tapi dia mengubah sudut pandangnya bahwa Goliat seperti tidak ubahnya seperti singa atau beruang yang seringkali mengganggu domba kambing yang digembalakan Daud. Sehingga Daud tidak takut menghadapi Goliat karena dia tahu, dia tidak menganggap Goliat itu sebagai raksasa, tapi dia hanya binatang yang mengganggu domba-dombanya. Dan dia tahu bahwa Daud punya pengalaman karena dia punya Allah yang besar yang menyertai dia mengalahkan beruang dan singa. Kalau Daud dapat mengalahkan beruang dan singa, dia pun pasti juga dapat mengalahkan Goliat. Dan kita tahu kisahnya, akhirnya Daud menang. Demikian juga hidup kita. Dalam kehidupan ini, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, persoalan di dalam kehidupan ini, asal kita dekat dengan Tuhan, kita tidak pernah menyelesaikan masalah dengan memakai kacamata dunia, memakai kacamata diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tetapi kita memakai kacamatanya Allah. Cara pandang Allah, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang ada.
ketika dapat berkat sekalipun, kita juga menyelesaikannya, melakukannya, juga memakai sudut pandang Allah. Saya kasih contoh. Ya, saya sebut namanya Mukidi, ya, kesukaannya Pak Ferry ini, Mukidi. Ya, Mukidi punya 3 orang anak. Kebetulan waktu dulu dia belum bisa menghitung caranya membuat anak yang benar, urut-urutannya. Jadi suatu hari dia punya 3 anak, anaknya mau masuk SD, mau masuk SMP, dan mau masuk SMA secara bersamaan. Mukidi seorang pegawai swasta, dia kebingungan, anaknya bisa bareng-bareng masuk di dalam sekolah dan harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Mukidi tidak punya uang untuk bisa membayar sekolah anaknya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena Mukidi adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, waktu itu hari Sabtu libur kerja, dia ke gereja, dia doa dengan sungguh-sungguh. Ketika selesai berdoa, dia melihat ternyata di dalam gereja ada dompet yang jatuh. Dipegangnya dompet itu, tebal sekali. Jangan-jangan punyanya Pak Pendeta ini. Ketika Mukidi memegang dompet itu, ada suara lembut, halus berbisik, puji Tuhan. Siapa tahu ini adalah jawaban doamu karena engkau sungguh-sungguh orang yang dekat dengan Tuhan. Ini berkat yang Tuhan siapkan buat kamu. Dengan halus berbisik di telinga kanannya Mukidi. Tetapi di telinga kirinya ada suara yang juga tidak halus tapi tegas. Ini bukan milikmu, kamu tidak berhak untuk mengambilnya. Karena sekali lagi Mukidi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mengembalikan dompetnya dan memberikan kepada Pak Pendeta, karena itu bukan haknya. Dan dia pulang ke rumah, dia menceritakan kepada istrinya perihal dia menemukan dompet. Apakah jawaban istrinya Bapak Ibu? Bodoh ya? Untung istrinya ini juga istri yang soleha, istri yang dekat dengan Tuhan. Dia ngomong kepada Mukidi, aku bersyukur punya suami yang takut akan Tuhan. Nah, istri-istri yang di sini dengar, jangan bilang seperti yang tadi katakan ya. Bodoh, wis ngerti ganti duit, doa dijawab Tuhan. Ya, tapi karena istri yang soleha, istri yang dekat dengan Tuhan, dia mengapresiasi apa yang dikerjakan Mukidi. Singkat cerita, Mukidi besoknya Senin kerja kembali dan di tempat dia bekerja waktu itu adalah hari ulang tahun kerjaannya yang ke-25 tahun. Dan hari itu perusahaannya akan memberi penghargaan bagi karyawan yang rajin. Dan puji Tuhan, kita tahu ceritanya, Mukidi adalah salah satu orang yang mendapatkan reward karena Mukidi adalah pekerja yang rajin, yang sudah bekerja lama dan tidak pernah bolos. Singkat cerita diberikan satu amplop dan amplop itu tertutup. Pulang sore diberikan kepada istrinya, ketika dibuka kita juga tahu jawabannya, ternyata itu sebuah cek dan cek ternyata lebih nilainya dari apa yang Mukidi butuhkan. Mungkin kita sudah tahu dan menebak dari cerita ini, tapi yang mau saya sampaikan, serba banyak di tempat ini, ketika kita menghadapi masalah ini, apakah seperti Mukidi dan istrinya? Belum tentu. Karena ini cerita di dalam gereja. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita bisa mencontoh Mukidi dan istrinya? Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan firman pada pagi hari ini,
Ayo, jangan sampai kedekatan kita sebagai orang merdeka yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya digagalkan oleh hal-hal dunia ini. Mujizat Tuhan tidak akan pernah tertutup untuk setiap orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Kepada setiap orang yang tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berdiri teguh dan tidak kembali kepada kuk perhambaan, yaitu hamba dosa. Yaitu kita tidak fokus pada diri sendiri. Ketika kita tidak fokus pada diri sendiri, kita tidak akan mudah untuk kita kembali kepada kuk perhambaan, menjadi hamba dosa. Kita baca dalam Galatia 5 ayat ke-13 sampai 14. Galatia 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Di sini Tuhan ingin agar kita tidak menyalahkan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita untuk kita kembali kepada dosa lagi, melakukan dosa lagi. Dengan cara apa? Dengan cara melayani sesama kita, melayani orang lain seperti kita melayani dan mengasihi diri kita sendiri. Itu akan membuat diri kita semakin kuat. Kita tidak akan gampang jatuh ke dalam dosa. Karena fokusnya kita tidak ingin memuaskan nafsu diri sendiri. Orang yang sering jatuh bangun di dalam kehidupan dosa, karena mereka seringkali fokusnya kepada diri sendiri. Nafsu kemewahan pribadi, nafsu seksualitas, nafsu jabatan, karena fokusnya diri sendiri seringkali mengakibatkan untuk kita menuju proses apa yang kita inginkan, menghalalkan segala cara dan tidak terkontrol, sehingga itulah yang dapat menggali lubang kita masuk ke dalam lubang dosa kembali. Tetapi ketika kita mau belajar apa yang kita lakukan tidak untuk fokus diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, kebaikan orang lain, sesama kita. Seperti Raja Salomo, kalau saudara boleh baca nanti di 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Ketika Raja Salomo bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang engkau mau dariku? Raja Salomo tidak mau minta, aku ingin jadi raja yang kaya raya, melimpah kekayaanku, aku ingin menjadi raja yang seterusnya. Aku mau wilayahku diperbesar. Salomo tidak minta seperti itu. Tapi Salomo meminta hikmat untuk dapat dia memiliki hati yang dapat menimbang baik dan buruk, benar dan salah untuk memimpin umatnya. Dan apa yang dirasa baik yang diminta Salomo, apa yang diberikan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, hati yang dapat menimbang baik dan buruk saja, tapi Tuhan memberikan Salomo panjang umur, kekayaan dan kemuliaan. Demikian juga hidup kita. Ketika hidup kita di hadapan Tuhan tidak mementingkan diri kita sendiri, kita mau peduli kepada orang lain, maka berkat yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan dan diberikan buat setiap kita. Amin. Jangan pernah kita selalu fokus dan menagih terus akan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan kau akan menolongku? Kenapa Tuhan kok bisa begini? Kenapa Tuhan kok bisa begitu? Itu yang membuat seringkali kita fokusnya diri sendiri dan menagih janjinya Tuhan. Tapi baiklah kita hari ini, kita mau fokus melakukan yang terbaik terlebih dahulu. Itu adalah bagian kita.
lakukan yang terbaik apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga janji itu yang Tuhan janjikan akan mengikuti kita. Amin. Karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak akan pernah meleset di dalam hidup kita. Asal fokus kita jangan kepada janji Tuhan. Fokus kita harus apa yang harus kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kan di dalam Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar. Jangan pernah takut untuk jadi berkat buat orang lain. Hidupmu benar, berkat itu akan mengikutimu di mana engkau melangkah. Amin. Orang yang suka berbagi, orang yang fokusnya tidak pada diri sendiri, biasanya orang itu suka apa? Bersyukur, gemar bersyukur. Bahasa Jawanya nerimo ning pandum. Ya, betul ya Bu ya. Suka mengucap syukur, orangnya sabar. Kayak kemarin THR dikasih bonus sedikit, ya, bonus kecil, tidak marah-marah. Istri jangan marah-marah, ya, kepada suaminya bonusnya kecil. Dan suami juga jangan emosi kalau istrinya ngomong, THR-mu kok kecil, harus bijaksana. Ambil handphone. Rata-rata pasti punya handphone di sini ya. Kalau istri ngomong THR-nya kecil, ambil handphone. Ajak istrinya lihat handphonenya, kita foto, kita zoom. Apa yang terjadi? THR-nya jadi besar. Betul? Tidak usah ditanggapi dengan marah-marah, tanggapi dengan bijaksana. Amin. Seperti ini tanggal tua hari ini. Biasa tanggal tua. Juga ikut tua. Jangan marah-marah, jangan emosi, jangan suka bertengkar. Kalau saudara menghadapi tanggal tua, tidak punya duit, gampang Bapak Ibu. Datanglah di rumahnya Pak Andreas. Ya, rame-rame ke rumahnya Om Andreas ya. Bukan minta uang. Kita sedih rame-rame, betul ya Om ya? Nah, sedihnya rame-rame, bukan minta uang sama Pak Andreas ya. Kalau sedih rame-rame itu juga seru loh. Ya, orang yang sedih, nggak punya duit, tapi kalau rame-rame, walaupun minum teh pahit, teh tawar, disuguhi sama pisang godok, bisa fun, bisa happy, tetap suasananya tetap bahagia. Amin. Ya, jadi nggak usah marah-marah, seru ya. Nah, fokusnya tidak diri sendiri, itu sabar orangnya. Dikatain, wah kamu sekarang kok tua, rambutmu putih semua, kok tambah berintik, elek, hitam, tetap senyum. Amin. Kalau dia ngomong, kamu nih loh kok kidal, tahu kidal yang suka tangan kiri? Di sini ada yang tangan kiri kalau nulis, kalau makan, ada? Ya, harus sabar, tidak boleh marah. Ya, panggil kidal ngamuk. Dan juga sebaliknya, kidal tahu ya singkatannya ya, kiri dari lahir. Jadi kok sebaliknya, di sini ada yang nulis pakai tangan kanan, banyak ya. Nah, kalau disebut apa? Nah, ya, saya tidak berani nyebut ya. Kalau ada yang nyebut kadal ya jangan ngamuk, karena singkatannya kadal itu apa? Kanan dari lahir. Nah, itu seringkali kadang kita membuat kita bertengkar. Ya, orang diomong kidal, jangan marah, tapi gantian disebut kadal, marah. Ya, tidak boleh. Ya, harus sabar. Ya, karena fokusnya tidak kepada diri sendiri. Untuk itu, ayo, hari ini saya ingin mengajak kita jangan takut untuk berbagi dengan sesama. Yang terpenting, saudara ingin mengasihi, berbagi kasih, bukan karena saudara ingin diberkati Tuhan, tapi saudara berbagi kasih karena sungguh-sungguh tulus kita kepingin mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Entah itu saudara kita, suami istri, gembala kita, saudara kita, orang tua kita, mertua kita. Ayo, belajarlah kita mulai peduli kepada orang-orang lain. Ya. Kalau engkau sungguh-sungguh belajar mengasihi orang lain
dengan tulus, itu akan menggetarkan hati Tuhan. Amin. Dan percayalah, berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Susah payahmu tidak akan menambahinya. Amin. Tanpa berkat Tuhan kita akan menjadi sia-sia. Saya kasih contoh yang terakhir, ya. Contoh cicak. Tahu Bapak Ibu cicak? Tahu semua ya, saya rasa ya. Di sini nggak ada ya cicak ya. Cicak kerjanya apa? Hanya merayap ya. Ada lagunya, cicak-cicak di dinding, diam-diam datang seekor, lalu, wah ibu pinter ya. Lalu pinter ibu ya, 100 bu ya, tapi nggak ada door prize-nya ya bu ya. Lalu ditangkap, bisa membayangkan nggak bu? Kira-kira cicak kerjanya cuma merayap saja, sedangkan nyamuk, kita semua menyadari enggak? Jujur saya pernah jatuh gara-gara mau nyeblek nyamuk. Ya, saya paling risih kalau ada nyamuk makan atau lihat TV, nyamuk berseliweran. Kalau enggak ketangkep, enggak puas saya. Saya pernah jatuh gara-gara lompat nyeblek nyamuk. Ya, bayangkan, kita mau menangkap aja sampai kita lompat-lompat. Tapi cicak yang enggak bisa melompat, bisanya cuma merayap. Dia dengan gampang tadi ibunya, waduh ibunya mantap ya. Dia bisa menangkap. Kalau bukan karena berkat Tuhan, cicak pun tidak bisa menangkap nyamuk. Amin. Demikian juga hidup kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah kita tidak akan menambahinya. Anugerah Tuhanlah yang membuat kita sukses dan berhasil. Amin. Kalau cicak Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya, serupa dan segambarnya, pasti kita akan dipelihara. Jangan pernah takut kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, pasti Tuhan akan memeliharamu. Yang terpenting jangan pernah kita kembali kepada hamba dosa. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan cara yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Jangan sia-siakan cara hidup kita yang lama. Jangan sia-siakan cara hidup yang lama. Karena Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang indah buat saudara dan saya. Bahwa masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan selalu mereka-reka yang baik atas hidup kita. Jangan pernah sia-siakan kita kembali kepada hidup yang lama. Seperti saya ini, ya, hidup yang sia-sia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, saya beli batik ini untuk supaya saya bisa khotbah di tempat ini biar kelihatan keren dan agak sedikit ganteng, ya. Cocok dengan apa yang saya mau. Tapi ketika saya pulang dari gereja ini, saya makan soto, ya, cari-cari mulut celemotan, nggak ada tisu, baju yang pantas saya pakai untuk khotbah bukan sebagai serbet, sia-sia kan? Demikian juga iPad ini saya pakai untuk presentasi, untuk belajar. Tiba-tiba istri saya motongin bawang, telenannya ketelingsut nggak tahu di mana, teriak, apakah iPad saya berikan untuk nyocok ida bawang istri saya? Tentu tidak. Demikian juga hidup kita. Ayo, jangan kita kembali hidup yang sia-sia, ya. Karena Tuhan sudah mereka-reka yang baik hidup saudara dan saya. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang bersama Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan ingin kita sungguh-sungguh merdeka, agar rencananya yang mulia tergenapi di dalam hidup saudara dan saya. Kata dunia, walaupun tahun ini tahun yang berat, tapi kata Tuhan, tahun ini adalah tahun berkat buat saudara. Amin. Pegang janji Tuhan, tapi jangan fokus kepada janji Tuhan. Fokuslah, berikan yang terbaik buat Tuhan, maka janji itu akan mengikutimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang baik. Hari ini kami sungguh mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan melimpah di dalam hidup kami. Hari ini kami mengerti bahwa kami sudah Tuhan takdirkan menjadi orang yang merdeka. Kami tidak mau kembali kepada kuk perhambaan. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya Tuhan, menyesali keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Kami mau belajar dari bangsa Israel Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kesempatan yang ada ini. Kami tidak akan menyesali untuk kami mengubur manusia lama kami. Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi pribadi orang yang merdeka. Karena kami tahu ketika kami berdiri teguh bersama Tuhan, dan kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kami mau fokus tidak pada diri sendiri, tapi kami mau belajar peduli mengasihi orang lain. Kami percaya di sanalah Tuhan akan menyertai sepanjang hidup kami, dan kami benar-benar sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka, yang akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Dan kami tidak mau fokus hanya kepada janji-Mu, tapi kami mau fokus kepada apa yang akan kami kerjakan, dan kami mau melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu janji-Mu akan mengikuti apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan di tempat ini. Dari depan sampai ujung belakang, semuanya pulang membawa berkat daripada Tuhan. Kau berkati untuk hamba-Mu, Pak Andreas, juga untuk anak, cucu menantu, biar Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi, jadi berkat di tempat ini, berkati penggembalaannya, bila gereja GBDI Sion Permai ini menjadi gereja yang membawa nama Tuhan semakin indah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah pagi hari ini kami semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, merdeka. Haleluya. Iman-iman di tempat ini sudah dimerdekakan, sudah dipisahkan dari dosa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman. Saya sampaikan berita gereja. Yang pertama, seluruh jemaat GBDI Sion Permai mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Utoyo Kusuma bersama Ibu. Biar kita doakan supaya pelayanan beliau semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kalau saya tanya sama Pak Ferry, Pak Utoyo ini pendeta, katanya Pak Ferry pengusaha hati pendeta. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, minggu depan kita sudah ada di bulan September. Minggu pertama ibadah pagi akan kembali disertai dengan perjamuan suci. Supaya ini juga kita persiapkan bagi saudara-saudara kita yang pagi hari ini tidak hadir, supaya juga bisa kita sampaikan supaya minggu depan mereka juga bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, saya serahkan kepada worship leader kembali. Terima kasih. Saya dalam tempat bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory. Hallelujah.
kepada Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Khususnya memberkati Tuhan, hamba-Mu suami istri, Tuhan yang sudah memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini melalui firman. Berkati semua yang hadir Tuhan. Berkati hidup ibadah mereka, iman rohani mereka. Engkau juga berkati kesehatan mereka. Tuhan, sertailah seluruh umat-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Hallelujah.